Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wayu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk tugas ini, tugas gurindam, saya akan menjelaskan pasal 9 bait pertama. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan, bukannya manusia yaitu setan. Artinya, yaitu manusia yang sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia tersebut tidak dapat dikatakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah dari Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji pada mata kuliah Tamadun dan 7 Ajar Melayu. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Gurindam 12 pasal 9 pada bait kedua dan ketiga serta maknanya. Yang pertama di sini ada isi pasal 9, bait kedua dan maknanya, yang berbunyi, kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Artinya, bait kedua berisi nasihat agar tidak melakukan kejahatan. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa perempuan tua yang seharusnya semakin taat dengan Yang Maha Kuasa, sebaliknya malah berbuat jahat, sehingga kejahatan yang dilakukan perempuan tua diibaratkan sebagai pemimpin iblis. Maka, sebagai seorang manusia yang baik, kita hendaknya tidak melakukan suatu kejahatan dan semakin sadar karena usia telah menginjak dewasa. Kemudian, isi pasal 9 bait ketiga dan maknanya, yang berbunyi, kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Artinya, bait ketiga berisi nasihat agar tidak tergoda dengan kekayaan yang dimiliki oleh para pemimpin. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hamba-hamba yang tunduk kepada raja dengan niatan agar memperoleh sebagian kekayaan raja, sehingga disitulah setan menggoda. Sifat malas karena bergantung pada harta yang dimiliki pemimpin tersebutlah yang membuat setan menggoda manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pasal 9 bait keempat, yaitu kebanyakan orang-orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Maknanya, semasa muda jagalah iman kalian. Jangan sampai tergoda oleh rayuan syaitan. Halo, saya Sabrina Fau dari Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan makna dari Gurindam pasal 9, bait kelima dan bait yang keenam. Yang pertama, bait kelima. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Maknanya adalah, jika terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan, maka di situ pula lah setan berada untuk mengganggu iman orang tersebut. Dan pada bait yang keenam, adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka membuat sahabat. Makna dari Gurindam tersebut adalah, orang yang semasa mudanya tidak menyia-nyiakan waktu atau tidak membuang-buang waktu dan selalu melangkah di jalan Tuhan, maka setan akan menjauhi orang tersebut. Baiklah, di sini saya dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan mengenai Gurindam pasal 9, bait kedua terakhir, yang bunyi baitnya, jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Maksudnya bahwa jika anak muda giat belajar, maka syaitan pun akan menjauhinya. Seperti yang kita ketahui bahwa syaitan pernah menjadi guru dari para malaikat, yang bisa kita jamin ilmu yang syaitan miliki itu tinggi, tapi jika manusia itu rajin dan kuat niatnya untuk belajar, maka ilmu kita dapat mengalahkan bujuk rayu syaitan, karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada syaitan. Atau bisa juga, jika orang rajin belajar atau giat menuntut ilmu, dia akan menjadi musuh dari syaitan. Selanjutnya, pada bait ini juga berhubungan dengan inti dari pasal 9, jika moral antara pria dan wanita mengenai pendidikan hendaklah dalam pergaulan tersebut perlu adanya pengendalian diri dan selalu rajin beribadah
agar iman menjadi semakin kuat. Hal ini dapat membuat orang tidak mudah untuk dipengaruhi oleh godaan setan. Contohnya, jika orang menuntut ilmu, maka tidak akan ada orang yang bisa menipu karena mereka adalah orang yang berilmu. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia dari Pendidikan Biologi kelas 20B. Di sini saya akan membacakan Gurindam 12 pasal 10. Gurindam 12 pasal 10 bait pertama. Dengan Bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Maksudnya kita harus menghormati Bapak kita. Jangan durhaka kepada Bapak karena Bapak adalah tulang punggung kita. Yang kedua, dengan ibu adalah hormat supaya badan selamat. Maksudnya, setiap anak harus hormat dan patuh terhadap ibunya, karena surga berada di telapak kaki ibu, dan ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Gurindam 12 pasal 10 dari bait ketiga sampai bait ke-5. Baiklah, saya lanjutkan. Pasal 10 bait 3, dengan anak janganlah lalai supaya boleh naik ke tengah balai. Maksudnya adalah jagalah anak karena anak merupakan titipan Tuhan dan didiklah anak dengan akhlak yang baik. Pasal 10 bait 4, dengan istri dan gundik janganlah alpa supaya kemaluan jangan menerpa. Artinya berbuat baik dan bersikap sopanlah pada istri. Yang terakhir, pasal 10 bait 5, dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya jadi kapil. Maksudnya di sini adalah bersikap adillah dengan sesama teman tanpa membedakan satu sama lain serta saling membantu dalam keadaan susah maupun senang. Baiklah, itu tadi penjelasan pasal 10 dari bait 3 sampai bait 5. Selanjutnya akan disampaikan slide berikutnya tentang bait 12.